Terhormat Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, salam Pancasila. Bapak-bapak, Ibu-Ibu, tolong jangan lupa subscribe, like, dan di-share. Sifatnya gratis. Pada hari Sabtu tanggal 27 April tahun 2024, saya akan mengomentari revolusi mental program Presiden, malah sebaliknya menghancurkan mental aparat negara. Selama 9 tahun Presiden Joko Widodo punya program revolusi mental, terlebih merubah mental korupsi menjadi mental yang baik, tidak mau mengambil uang negara. Demikian juga mental yang akan dirubah cukup banyak yang berhasil di tengah-tengah masyarakat. Tetapi sekitar 1 tahun lagi mendekati purna tugasnya sebagai Presiden, Joko Widodo terlebih dalam penyelenggaraan pemilihan umum bukannya melakukan revolusi mental, sebaliknya justru menghancurkan mental aparat negara dalam penyelenggaraan pemilihan umum yang dimulai dari Presiden Joko Widodo. Menghancurkan mental aparat negara dalam penyelenggaraan pemilihan umum terkait melakukan kebohongan-kebohongan untuk mencapai tujuannya untuk memenangkan calon Presiden Prabowo Subianto bersama calon Wakil Presiden Gibran Rakabuming, ditambah dengan menyalahgunakan kewenangannya dengan cara terstruktur, sistematis, dan masif. Kerusakan mental pertama kali datang dari Presiden Joko Widodo ketika menjadikan Gibran Rakabuming menjadi calon wakil presiden padahal umurnya baru 35 tahun, padahal syaratnya berumur minimal 40 tahun. Ditambah Gibran Rakabuming punya hubungan saudara dengan Anwar Usman sebagai paman, lalu Anwar Usman selaku Ketua Mahkamah Konstitusi lewat bantuannya mengeluarkan putusan nomor 90 tahun 2023 sehingga Gibran Rakabuming memenuhi syarat calon wakil presiden mendampingi calon wakil presiden Prabowo Subianto. Padahal putusan Mahkamah Konstitusi nomor 90 tahun 2023 cacat hukum. Pertama, Gibran Rakabuming baru berumur 35 tahun, padahal syaratnya 40 tahun. Kedua, adanya hubungan saudara Gibran Rakabuming dengan Anwar Usman selaku paman. Karena adanya hubungan sebagai paman, seharusnya Anwar Usman tidak ikut menyidangkan perkara Gibran Rakabuming bertentangan dengan Undang-Undang Pokok Kekuasaan Kehakiman yang ada diatur bahwa bila ada hakim menyidangkan perkara yang ada hubungan saudara sebagai paman harus tarik diri, tidak ikut menyidangkannya. Menjadikan Gibran Rakabuming menjadi calon wakil presiden telah merusak mental Presiden Joko Widodo yang mengutamakan kepentingan keluarga Presiden Joko Widodo sendiri daripada kepentingan bangsa Indonesia. Demikian juga Anwar Usman selaku Ketua Mahkamah Konstitusi merusak mental Anwar Usman selaku aparat negara yang meloloskan Gibran Rakabuming menjadi calon wakil presiden padahal umurnya baru 35 tahun dan yang disadarinya tidak memenuhi syarat, tapi karena ada hubungan saudara sebagai paman diloloskannya sebagai calon wakil presiden. Dalam penyelenggaraan pemilihan umum dalam tahap kampanye aparat negara melakukan mental kecurangan untuk memenangkan calon presiden Prabowo Subianto bersama calon wakil presiden Gibran Rakabuming lewat Kementerian Dalam Negeri mengumpulkan para kepala desa dan lurah seluruh Indonesia di Gor Bung Karno, Jakarta dengan menginstruksikan memenangkan calon presiden Prabowo Subianto bersama calon wakil presiden Gibran Rakabuming dalam tahap pengumpulan suara. Semua kepala desa beserta perangkatnya selaku aparat sipil negara melakukan mental kecurangan untuk memenangkan 02 dengan cara surat suara sudah ada yang tercoblos dulu 02. Kotak suara berisi 300 surat suara, tetapi kotak suara berisi 700 sampai 800 surat suara. Selebihnya ada separuh. Diduga masuk suara 02 dalam tahap penghitungan suara. Komisi Pemilihan Umum selaku aparat sipil negara melakukan mental kecurangan, yaitu Komisi Pemilihan Umum
melakukan kerjasama dengan Alibaba di Cina, padahal tidak dibenarkan aturan yang berlaku. Demikian juga dengan Sirekap diduga digunakan mengambil suara 01 dan 03 yang dimasukkan ke 02, dan masih banyak mental kecurangan yang dilakukan aparat sipil negara untuk memenangkan calon Presiden Prabowo Subianto bersama calon Wakil Presiden Gibran Rakabuming. Sebaliknya, aparat sipil negara baik Komisi Pemilihan Umum, jajaran kepolisian dan pemerintah daerah melakukan mental kecurangan yang menyakitkan hati 01 dan 03, yaitu ketika Presiden Joko Widodo berkunjung ke Gianyar Bali, semua baliho Ganjar Pranowo bersama Mapol MD diturunkan Satpol PP setempat, sedangkan baliho Prabowo Subianto dengan Gibran Rakabuming tidak diturunkan. Pada waktu Anies Baswedan akan kampanye dilarang Pemda setempat di Nusa Tenggara Barat dan salah satu daerah di Sumatera. Tetapi kalau Prabowo Subianto bersama Gibran Rakabuming bebas kampanye di seluruh Indonesia. Sejumlah polisi mendatangi kantor Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Solo tanpa ada masalah, diduga melakukan intimidasi para kader Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan se-Solo Raya. Demikian juga mental kecurangan selaku aparat sipil negara dan sebagai wakil Tuhan dalam memutuskan perkara ketika Mahkamah Konstitusi menolak tuntutan 01 dan 03 menyatakan pembagian bansos berupa beras 10 kg tidak ada hubungannya untuk memenangkan calon Presiden Prabowo Subianto bersama calon Wakil Presiden Gibran Rakabuming. Lalu timbul pertanyaan, lalu buat apa negara sampai menghabiskan uang negara sebesar 476 triliun untuk pengadaan bansos kalau bukan untuk memenangkan 02 sampai Presiden Joko Widodo secara terbuka di muka umum membagi-bagi bansos di depan Istana Negara. Juga Menteri Koordinator Perekonomian Erlangga Hartarto ikut membagi sembako di Nusa Tenggara Barat. Demikian juga Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan turut membagi bansos di salah satu daerah Jawa Tengah kepada masyarakat pendukung 02 calon Presiden Prabowo Subianto bersama calon Wakil Presiden Gibran Rakabuming. Akibat pembagian bansos tersebut, pemilihan umum dimenangkan calon Presiden Prabowo Subianto bersama calon Wakil Presiden Gibran Rakabuming. Harapan penulis seharusnya pemilu berjalan secara demokratis, tetapi karena ada jiwa yang tidak baik, yang tamak, yang hanya memikirkan kepentingan keluarga Presiden Joko Widodo sendiri dengan menjadikan Gibran Rakabuming sebagai calon Wakil Presiden, berakibat mental aparat negara telah rusak yang bertentangan dengan prinsip demokrasi yang sudah dirumuskan dalam falsafah Pancasila sebagai dasar negara. Selama 9 tahun Presiden Joko Widodo punya program revolusi mental, terlebih merubah mental korupsi menjadi mental yang baik, tidak mau mengambil uang negara. Demikian juga mental yang akan dirubah cukup banyak yang berhasil di tengah-tengah masyarakat. Tetapi sekitar 1 tahun lagi mendekati purna tugasnya sebagai Presiden Joko Widodo, terlebih dalam penyelenggaraan pemilihan umum bukannya melakukan revolusi mental, sebaliknya justru menghancurkan mental aparat negara dalam penyelenggaraan pemilihan umum yang dimulai dari Presiden Joko Widodo sendiri. Menghancurkan mental aparat negara dalam penyelenggaraan pemilihan umum terkait melakukan kebohongan untuk mencapai tujuannya, untuk memenangkan calon Presiden Prabowo Subianto bersama calon Wakil Presiden Gibran Rakabuming, ditambah dengan menyalahgunakan kewenangannya dengan cara terstruktur, sistematis, dan masif. Kerusakan mental pertama kali datang dari Presiden Joko Widodo ketika menjadikan Gibran Rakabuming menjadi calon Wakil Presiden. Padahal umurnya baru 35 tahun dan
Syaratnya seharusnya berumur minimal 40 tahun. Ditambah Gibran Rakabuming punya hubungan saudara dengan Anwar Usman sebagai paman, lalu Anwar Usman selaku Ketua Mahkamah Konstitusi lewat bantuannya mengeluarkan putusan nomor 90 tahun 2023 sehingga Gibran Rakabuming memenuhi syarat calon wakil presiden mendampingi calon wakil presiden Prabowo Subianto. Padahal putusan Mahkamah Konstitusi nomor 90 tahun 2023 cacat hukum. Pertama, Gibran Rakabuming baru berumur 35 tahun, padahal syaratnya 40 tahun. Kedua, adanya hubungan saudara Gibran Rakabuming dengan Anwar Usman selaku paman. Karena adanya hubungan sebagai paman, seharusnya Anwar Usman tidak ikut menyidangkan perkara Gibran Rakabuming bertentangan dengan Undang-Undang Pokok Kekuasaan Kehakiman yang diatur bahwa bila ada hakim menyidangkan perkara yang ada hubungan saudara sebagai paman harus tarik diri, tidak ikut menyidangkannya. Menjadikan Gibran Rakabuming menjadi calon wakil presiden telah merusak mental Presiden Joko Widodo yang mengutamakan kepentingan keluarga Presiden Joko Widodo sendiri daripada kepentingan bangsa Indonesia. Demikian juga Anwar Usman selaku Ketua Mahkamah Konstitusi merusak mental Anwar Usman selaku aparat negara yang meloloskan Gibran Rakabuming menjadi calon wakil presiden. Padahal umurnya baru 35 tahun dan yang disadarinya tidak memenuhi syarat, tapi karena ada hubungan saudara sebagai paman, diloloskannya sebagai calon wakil presiden. Dalam penyelenggaraan pemilihan umum dalam tahap kampanye, aparat negara melakukan mental kecurangan untuk memenangkan calon presiden Prabowo Subianto bersama calon wakil presiden Gibran Rakabuming lewat Kementerian Dalam Negeri mengumpulkan para kepala desa dan lurah seluruh Indonesia di Gor Bung Karno, Jakarta dengan menginstruksikan memenangkan calon presiden Prabowo Subianto bersama calon wakil presiden Gibran Rakabuming dalam tahap pengumpulan suara. Semua kepala desa beserta perangkatnya selaku aparat sipil negara melakukan mental kecurangan untuk memenangkan 02 dengan cara surat suara sudah ada yang tercoblos dulu 02. Kotak suara berisi 300 surat suara, tetapi kotak suara berisi 700 sampai 800 surat suara. Selebihnya ada separuh di dua masuk suara 02. Dalam tahap penghitungan suara, Komisi Pemilihan Umum selaku aparat sipil negara melakukan mental kecurangan, yaitu Komisi Pemilihan Umum melakukan kerjasama dengan Alibaba di Cina, padahal tidak dibenarkan aturan yang berlaku. Demikian juga dengan Sirekap, diduga digunakan mengambil suara 01 dan 03 yang dimasukkan ke 02, dan masih banyak mental kecurangan yang dilakukan aparat sipil negara untuk memenangkan calon presiden Prabowo Subianto bersama calon wakil presiden Gibran Rakabuming. Sebaliknya, aparat sipil negara baik Komisi Pemilihan Umum, jajaran kepolisian dan pemerintah daerah melakukan mental kecurangan yang menyakitkan hati 01 dan 03, yaitu ketika Presiden Joko Widodo berkunjung ke Gianyar, Bali. Semua baliho Ganjar Pranowo bersama Mahfud MD diturunkan Satpol PP setempat, sedangkan baliho Prabowo Subianto dengan Gibran Rakabuming tidak diturunkan. Padahal waktu Anies Baswedan akan kampanye dilarang Pemda setempat di Nusa Tenggara Barat dan di salah satu daerah di Sumatera. Tetapi kalau Prabowo Subianto bersama Gibran Rakabuming bebas kampanye di seluruh Indonesia. Sejumlah polisi mendatangi kantor Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Solo tanpa ada masalah, diduga melakukan intimidasi para kader Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan se-Solo Raya. Demikian juga mental kecurangan selaku aparat sipil negara dan sebagai wakil Tuhan dalam memutuskan perkara. Ketika Mahkamah Konstitusi menolak tuntutan 01 dan 03 menyatakan
Pembagian bansos berupa beras 10 kg tidak ada hubungannya untuk memenangkan calon Presiden Prabowo Subianto bersama calon Wakil Presiden Gibran Rakabuming. Lalu timbul pertanyaan, buat apa negara sampai menghabiskan uang negara sebesar 476 triliun untuk pengadaan bansos kalau bukan untuk memenangkan 02 sampai Presiden Joko Widodo secara terbuka di muka umum membagi-bagi bansos di depan Istana Negara. Juga Menteri Koordinator Perekonomian Erlangga Hartarto ikut membagi sembako di Nusa Tenggara Barat. Demikian juga Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan turut membagi bansos di salah satu daerah Jawa Tengah kepada masyarakat pendukung 02 calon Presiden Prabowo Subianto bersama calon Wakil Presiden Gibran Rakabuming. Akibat pembagian bansos tersebut, pemilihan umum dimenangkan calon Presiden Prabowo Subianto bersama calon Wakil Presiden Gibran Rakabuming. Harapan penulis seharusnya pemilu berjalan secara demokratis, tetapi karena ada jiwa tamak yang hanya memikirkan kepentingan keluarga Presiden Joko Widodo sendiri dengan menjadikan Gibran Rakabuming sebagai calon wakil presiden berakibat mental aparat negara telah rusak yang bertentangan dengan prinsip demokrasi yang sudah dirumuskan dalam falsafah Pancasila sebagai dasar negara. Sekian dan terima kasih.